Tolong beri nomor ponsel Suster Jung padaku, pinta Taehyung sesaat setelah Yen masuk ke dalam apartemen. Kau sudah menolak tawaran itu dari siang, balas Yen dengan raut lelahnya. Bukannya disambut kepulangannya, Taehyung justru langsung menagih hal itu hingga membuat mood Yen seketika menjadi buruk. Itu kan tadi, sekarang kau sudah berubah pikiran. Aku sempat melihat Suster Jung di meja resepsionis tadi sore, pakai warna biru seorang gadis. Secantik itu, bahkan ketika sore hari sudah menjelang, kecantikannya sama sekali tak pudar. Serius Yen ingin muntah mendengar kalimat pujian semacam itu keluar dari mulut Taehyung dengan lancarnya. Tidak akan aku berikan, seru Yen kesal. Kenapa? Kau bilang mau membantuku dekat dengan rekan kerjamu. Ini kan juga keinginanmu. Tapi kenapa harus terjun? Tanya Yen tidak bisa mengerti dengan selera Taehyung. Memangnya selain umur yang masih muda, apa kelebihan terjun jika dibandingkan dengan Yen? Yen jauh lebih ikhlas jika Taehyung suka pada wanita yang lebih baik, lebih cantik, lebih muda, lebih pintar, dan lebih segalanya dibandingkan dirinya. Aku bisa mengerti jika alasannya karena kau jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi aku rasa matamu saat itu sedang rabun. Sindir Yen. Taehyung menatap Yen tak mengerti. Apa yang salah? Aku tidak suka Suterjung. Itu kan kau bukan aku, balas Taehyung menyebalkan. Kalau begitu jangan minta bantuan dariku, berusahalah sendiri untuk mendekatinya. Balas Yen kesal dan kemudian pergi ke lantai atas menuju kamar. Seperti biasa, Taehyung sudah menyiapkan segalanya, bahkan air hangat untuk gadis itu berendam. Serasa punya asisten pribadi, gumam Yen sebelum masuk ke dalam bathtub. Ia jadi merasa bersalah karena barusan sudah kesal pada Taehyung, padahal pemuda itu hanya sekedar minta nomor Suster Jung. Memangnya kenapa kalau Taehyung mulai mendekati Suster Jung? Masih ada kemungkinan mereka tidak cocok kan? Dengan penolakan seperti ini, Yen khawatir Taehyung menganggap ia cemburu. Nikmat mana lagi yang kau dustakan Choi Yen? Punya suami yang pengertian, baik hati, masih muda, juga jago memasak pula. Aku rasa hanya Taehyung yang merugi karena sudah menikah dengan gadis minim kemampuan seperti aku ini. Ucapnya merasa insecure. Yen memasuki bathtub dengan ekspresi nyaman yang jelas ketara. Sebelum menikah ia bahkan tidak bisa pergi berendam setiap hari karena terlalu malas menunggu air hangat mengalir memenuhi bathtub. Juga tubuhnya yang sudah lelah bekerja seharian ingin segera rebahan saja, hingga kegiatan berendam hanya akan dilakukan sesekali saja. Namun sekarang berkat adanya Taehyung, Yen bisa melakukannya setiap hari tanpa terkecuali. Apa aku harus mencari kanan itu gadis lain? Suster Jung jelas bukan pilihan yang terbaik. Wajar kan kalau aku tidak rela Taehyung jatuh di pelukan gadis itu? Merasa semakin frustasi, Yen segera menenggelamkan kepalanya di dalam air hangat. Menahan nafasnya di sana sembari berpikir apa yang harus ia lakukan pada Kim Taehyung yang tengah kasmaran. Kemudian ia teringat sesuatu dan buru-buru keluar dari air, membersihkan dirinya dengan cepat untuk bisa segera keluar dari kamar mandi. Taehyung naiklah ke atas, aku mau bicara sesuatu. Yen baru saja mengirimkan sebuah pesan setelah ia selesai dengan urusan ganti pakaian, juga mengenakan skincare di malam hari. Aku sedang olahraga di bawah, mungkin 2 jam lagi baru naik ke atas dan bisa menemuimu. Yen hanya bisa mencibir membaca balasan pesan dari Taehyung. Olahraga katanya, dia pasti ada niatan memancing rasa tertarik Suster Jung dengan tubuhnya. Ini sudah hampir pukul 10 malam, 2 jam lagi Yen pasti sudah terbang ke alam mimpi. Yen kembali berpikir mungkin tidak ada salahnya untuk bicara esok hari sebelum berangkat bekerja, karena jika melakukannya malam ini bisa saja Taehyung merasa curiga. Meskipun sudah dekat sejak masih berada di usia muda, akhir-akhir ini karena kesibukan masing-masing, Yen dan Taehyung lumayan jarang saling berkirim pesan. Jadi ketika disatukan kembali dalam sebuah hubungan yang tak terduga yaitu pernikahan, Yen merasa cukup asing dengan beberapa kebiasaan Taehyung, juga kegiatan yang pemuda itu lakukan sehari-hari. Ia tidak pernah menanyakan kapan Taehyung pergi tidur,
karena itu artinya sama saja dengan mengharapkan mereka berada di dalam ruangan yang sama. Ian tidak tahu kapan Taehyung masuk ke dalam kamar dan kapan ia terbangun, karena Ian menjadi orang yang pergi tidur di awal namun bangun belakangan. Tapi Ian tahu Taehyung selalu tidur di sebelah, karena ketika ia bangun ada perubahan yang jelas ketara di area sana. Bahkan terkadang suhu hangat Taehyung masih tertinggal, petanda pemuda itu baru saja beranjak dari tempat tidur tepat sebelum Ian terbangun. Ketika pagi menjelang, Ian bisa merasakan ada sesuatu yang menghalangi punggungnya untuk bisa membuat ia tidur di posisi telentang. Ia menyadari jika itu bukan sebuah tembok, karena ranjang ini bahkan terletak di tengah ruang kamar, melainkan dalam bidang Taehyung. Tangan pemuda yang tampak kekar itu bahkan sudah melingkari pinggang Ian, yang mana hal itu membuat Ian merasa tak biasa. Karena wajahnya, Ian yang selalu melakukan hal itu karena selalu menganggap Taehyung sebagai adik kecil yang manis, yang perlu untuk dilindungi dan diberikan kasih sayang berlimpah. Tapi begitu Ian melihat lagi tangan kekar yang tengah memeluknya saat ini, ia menyadari jika Kim Taehyung bukan lagi sosok adik kecil yang perlu dilindungi. Dia tampak kuat, bahkan otot dadanya terasa begitu kencang dan keras di belakang sana. Secara pelan dan hati-hati, Ian mulai menyingkirkan tangan pemuda itu, kemudian terbangun dengan posisi terduduk. Ia menatap heran raut Taehyung yang masih terlelap. Tidak tahu apa alasan pemuda itu tidur tanpa memakai baju, hingga otot dada dan juga perut kotak-kotaknya itu terekspos dengan jelas. "Kau lihat apa cuy, Ian?" tanya pemuda itu, yang tampak sudah membuka kedua matanya entah sejak kapan. Tangan Taehyung bergerak untuk menarik selimut dan menutupi tubuhnya dengan itu, kemudian kembali memejamkan kedua matanya. "Maaf, hari ini aku bangun kesiangan. Kau beli sarapan di luar saja," gumam Taehyung. "Aku tidak pernah membebankan tugas memasak maupun bersih-bersih rumah padamu, jadi jangan meminta maaf karena hal itu bukan salahmu," balas Ian. "Gadis itu sudah beranjak dari atas ranjang. Lanjutkan saja tidurmu, aku harus siap-siap pergi kerja." "Oh ya Taehyung," Ian kemudian teringat sesuatu, balas pemuda itu sekenanya. "Apa kita harus membuat aturan baru mengenai batasan penggunaan kamar tidur bersama?" tanya Ian. Taehyung segera membuka kedua matanya. "Apa aku membuat kesalahan?" "Kau memelukku saat tidur," jawab Ian dengan nada protes. "Aku pasti tidak sengaja, lagi pula sebelum menikah kau bahkan sering pipiku saat tidur." "Bagaimana kau bisa tahu?" tanya Ian penasaran. Pasalnya wajah terlelap Taehyung mirip dengan seorang putri tidur yang cantik. Ian tidak tahan membayangkan dirinya berperan sebagai seorang pangeran kuda putih yang akan membebaskan sang putri dari kutukan nenek sihir. "Aku ini perasa," aku diam saja dan pura-pura tetap tertidur karena takut kau akan merasa malu, jawab Taehyung. "Seharusnya kau protes jika tidak mau," gumam gadis itu, merasa sudah dibodohi oleh kenyataan. "Siapa yang bilang aku tidak mau? Aku mau. Tapi akhir-akhir ini kau jarang melakukannya lagi padaku. Padahal dulu ketika sedang berkunjung di rumah, kau selalu pulang malam untuk menungguku tidur duluan kan?" tebak Taehyung. "Tidak seperti itu. Aku pulang malam karena terlalu asik mengobrol dengan Taesu Oppa dan Sela Oni. Itu hanya kebetulan kau sudah tertidur saat aku hendak pamit pulang." Jasen salah tingkah namun berusaha keras menutupinya. "Intinya mulai nanti malam lakukan lagi hal seperti itu. Pipiku sebelum tidur," bentak pemuda itu. Ian segera menjawab dengan kelengan. "Kalau tidur jangan lupa pakai baju. Repot juga kan kalau bayi kecil sepertimu sakit karena masuk angin. Bisa-bisa Sela Oni akan marah padaku karena menganggap aku tidak bisa menjagamu dengan baik." Ian mengalihkan obrolan ke topik lain. "Kamar ini terlalu panas untukku," balas Taehyung jelas menolak permintaan Ian barusan. "Panas apanya? Ini sudah lumayan sejuk. Apa kau perlu suhu seperti di dalam lemari es?" "Masih mending aku hanya lepas baju, karena sebelum menikah aku bahkan sudah lepas celana." Reaksi raut Ian tidak seenteng jawaban Taehyung. Cukup mengerikan membayangkan pemuda itu tidur tanpa baju dan celana. "Jangan sampai kau melakukannya atau aku tidak akan mengizinkanmu tidur di sini lagi," ancam Ian.
Taehyung bergeming dengan kedua mata yang sudah kembali terpejam. Entah dia benar-benar tidur atau hanya berpura-pura. Yang pasti, Yen tidak akan membiarkan pemuda itu sampai lepas celana di dalam kamar. Sudah aku kirim Taehyung. Nomor ponsel seterjung, balas Yen dengan senyum. Kau bilang kemarin tidak mau memberikannya padaku, ucap Taehyung heran. Aku berubah pikiran dan merasa bersalah karena tidak bisa menghargai sosok gadis yang kau sukai. Padahal selama ini kau selalu mendukung apapun yang aku lakukan, tapi aku justru bersikap keterlaluan hanya karena tidak suka pada sikap seterjung, sambung Yen. Taehyung sudah mengangguk singkat di sana. Terima kasih atas pengertianmu, Yana. Sama-sama Taehyung, aku berjanji mulai saat ini akan mencoba untuk menyapa seterjung dengan benar dan berhenti untuk membencinya. Kau tidak perlu sampai melakukan hal seperti itu, balas Taehyung. Aku benar-benar harus melakukannya. Kau sudah aku anggap sebagai adikku sendiri. Jika hubunganmu dan seterjung berjalan dengan lancar, itu artinya dia juga akan jadi ribarku kan? Tanya Yen. Pikiranmu terlalu jauh, putar balik sana, balas Taehyung tanpa enggan menanggapi ucapan Yen barusan. Tanpa berpamitan, pemuda itu bergegas keluar dari mobil Yen dan pergi begitu saja. Yen sudah tertawa kali atas reaksi Taehyung. Kasih itu ikut keluar dari mobil untuk bertukar posisi duduk di kursi kemudi. Karena tadi pagi sebelum berangkat, Taehyung meminta agar dia saja yang menyetir. Anda mencari Dr. Choi, seterjung langsung bersuara ketika melihat Taehyung celingak-celinguk di dekat meja resepsionis. Ya, di mana dia? Taehyung balas bertanya. Mungkin masih sibuk di atas. Apa Anda ingin menitipkan sesuatu? Biar nanti aku sampaikan, ucap seterjung dengan senyum. Taehyung mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya beberapa saat, tanpa sempat melihat senyum seterjung di sana. Tidak perlu, Yen tadi mengirimkan sebuah pesan yang mengatakan dia akan segera turun kemari. Begitu rupanya, aku mau seterjung. Aku kesal juga karena Taehyung enggan melakukan kontak mata dengannya. Anda benar-benar suami yang pengertian ya, Dr. Choi sangat beruntung memiliki Anda. Apalagi usia Anda masih muda, Taehyung sih. Karena jika Dr. Choi ingin mencari dan menikah dengan seorang pria yang usianya di atas 30 tahun serta sudah mapan, sepertinya itu agak sulit untuk dilakukan. Pria seperti itu pasti sudah diperebutkan oleh banyak gadis hebat di luaran sana. Lagi pula pria seperti itu masih bisa mencari gadis muda yang lebih cantik dan menarik, serta sudah bisa dipastikan bisa memberikan keturunan. Taehyung sudah mengangguk di sana. Ucapan seterjung jelas tengah-tengah merendahkan Yen. Sedikit sindiran juga untuk Taehyung yang terkesan bodoh memilih gadis berumur daripada gadis muda dan cantik di luar sana. Aku rasa semua wanita sama saja, mereka akan mencari yang terbaik, jadi hal itu tidak hanya berlaku untuk Yen saja. Sepertinya Anda juga harus memulainya dari sekarang, seterjung, daripada hanya mengurusi hidup orang lain yang jelas tidak membawa keuntungan bagi hidup Anda ke depannya. Karena usia tidak selamanya muda kan, balas Taehyung dengan senyum jelas merendahkan di sana sebelum ia berjalan jauh dan menemukan Yen sudah berdiri tak jauh darinya. Kau sibuk hari ini, kenapa tidak turun lebih awal? Pemuda itu menyapa sekaligus menunjukkan raut protesnya. Aku sengaja turun agak lama karena ingin memberikan kesempatan bagimu untuk dekat dengan seterjung, balas Yen dengan senyum geli. Sejak semalam ia sudah menyadari jika Taehyung hanya bermain-main mengenai rasa sukanya pada seterjung, dan bodohnya Yen sempat mempercayai hal itu. Bagaimana, kau berhasil mengajaknya kencan? Goda Yen. Taehyung sudah mengusap lengkuknya yang seketika terasa merinding membayangkan ia pergi kencan dengan gadis seperti seterjung. Itu urusanku Yana, biarkan aku mendekatinya dengan caraku sendiri, jadi kau tidak perlu ikut campur, balas Taehyung masih mencoba menutupi. Yen sudah mengangguk di sana sembari tersenyum geli melihat raut suram Taehyung. Ambil makan siangmu, aku harus segera pergi dari sini, tidak pemuda itu. Jangan kemari lagi untuk mengantarkan makan siang dan malamku mulai besok.
Aku bahkan tidak kekurangan makanan di sini karena kami mendapatkan jatah, ucap Yen. Taehyung sedang menunjukkan rapor tesnya di sana, namun Yen tidak peduli. Jika ada sesuatu yang ingin kau bicarakan denganku, kau bisa mengirimkan pesan atau bahkan menelepon. Jika tidak, tunggu saja hingga aku pulang bekerja. Baru kita bicara berdua, jelas Yen. Namun tampaknya Taehyung masih belum bisa terima. Tapi aku, Dr. Choi, mari makan siang bersama. Hari ini ada menu tumis daging pedas yang jadi favoritmu. Seorang dokter laki-laki dengan tampilan segar baru saja menyapa Yen. Dilihat dari wajahnya, sepertinya ia seumuran dengan Yen. Senyumnya menawan, sosoknya juga kelihatan ramah serta mudah dekat dengan siapa saja. Benarkah? Kalau begitu tunggu sebentar. Dr. Lee duluan saja, aku akan menyusul sebentar lagi. Balas Yen dengan senyum sumringah. Dr. Lee mengangguk singkat masih dengan senyum yang sama, kemudian pamit jalan duluan. Meskipun begitu, pandangan mata Yen tak bisa lepas dari sosok Dr. Lee hingga lelaki itu menghilang di belokan koridor. Apa-apaan senyum di bibirmu itu? Pantas Taehyung sudah menawal-nawal bibir Yen di sana, hingga gadis itu juga menunjukkan raut protes yang sama, karena khawatir istrinya akan luntur akibat perbuatan Taehyung. Itu bagian dari Pramatama. Apa kau tidak paham dengan hal itu? Balas Yen. Pramatama apanya? Itu namanya genit. Yen sudah menggiring cepat, membuang jauh-jauh keinginannya untuk berdebat dengan Taehyung. Taehyung, pergilah sekarang. Aku tidak mau kehabisan tumis daging pedas, usirnya. Tumis daging pedas atau ingin bertemu dengan dokter yang tadi? Tanya Taehyung penuh selidik. Siapa namanya? Dr. Lee, balas Yen singkat. Dia siapamu? Yen sudah mengunyit heran. Tentu saja rekan kerjaku. Kau pikir apa? Aku merasa curiga, jadi kenalkan aku padanya. Hei Kim Taehyung, lepaskan tanganku, protes Yen saat Taehyung sudah menggandengnya dan berjalan melewati koridor yang tadi sempat dilewati oleh Dr. Lee.